Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peternak di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri? Harapan saya semoga kalian semuanya sehat walafiat, tetap bersemangat dalam berkarya, terutama beternak kambing. Hari ini Agro TV berada di lokasi Global Farm, peternakan kambing global. Pak Joko ini hari-hari ini sibuk membuat kandang baru di tempat yang baru. Kita intip kandangnya bagaimana dan kita tanya-tanya kandang yang ideal, yang sehat dan sesuai SOP itu yang bagaimana sih? Oke, ayo kita tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di skip. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Agro TV, sharing sukses dari orang sukses. Sudah bersama saya ini Pak Joko yang bertanggung jawab mengelola peternakan Global Farm. Alamatnya biar tahu teman-teman. Alamat kita di sini di Jalan Malik Ibrahim nomor 72 RT 6 RW 3 di daerah Kuangsan Sedati, Sidoarjo. Desa Kuangsan, Kecamatan Sedati, Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Lokasinya sebenarnya tidak susah. Di sebelah kanan itu ada makam kembar. Kita tengok sebelah kiri itu ada warung kopi. Warung kopi ini untuk cangkruk-cangkruk para peternak ya? Untuk cangkruk-cangkruk para peternak, para relasi kita semua. Ketika kumpul itu rame, berdiskusi, tukaran, mempertahankan pendapat, tawar-menawar harga, cerita-cerita tentang kambing ya di sini, di warkop ini. Warkop sambil ngopi. Pak, kali ini kita sharing tentang bagaimana cara membuat kandang secara SOP ya. Ya. Tapi dijelaskan ya alasannya kenapa peternak itu membuat kandang-kandang seperti ini. Alasannya, Mas, kandang merupakan tempat tinggal untuk kambing. Kandang yang nyaman akan memberikan hasil yang lebih. Jika kita ingin kambing-kambing yang kita pelihara mampu memberi keuntungan bagi hidup kita, maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya adalah membangun kandang. Kandang merupakan kebutuhan ternak yang banyak manfaatnya, misalnya melindungi ternak dari hewan pemangsa. Hewan pemangsa itu apa, Pak Joko? Misalnya anjing, ular, serigala. Termasuk maling itu pemangsa. Termasuk maling pemangsa itu. Tuh. Makanya harus diantisipasi. Makanya harus diantisipasi. Yang kedua, melindungi ternak dari iklim, terutama cahaya matahari yang panas, hujan deras, udara dingin, hembusan angin kencang, dan lainnya. 3. Mencegah ternak tidak merusak tanaman di sekitarnya. Memfasilitasi ternak dalam hal reproduksi. Reproduksi itu apa, Pak? Ya kawin, ya apa itu misalnya melahirkan, nah gitu. 6. Memudahkan pemeliharaan sehari-hari seperti pemberian pakan, pengawasan terhadap penyakit, dan seleksi ternak. 7. Meningkatkan sanitasi peternakan dan menjaga kesehatan bagi ternak. Karena jika kandang dibangun sesuai SOP peternakan, maka antara kambing dan kotorannya jadi terpisahkan. Karena kotoran bisa jatuh ke bawah kolong kandang. Kita bisa dengan mudah mengumpulkan jika mau. Bisa kita olah sebagai pupuk yang sangat dibutuhkan petani. Digiling ya bisa ya, Pak? Ya digiling. Kalau dijual sekarung sebelum digiling itu bisa harga berapa? Sebelum di karung kalau ngambil sendiri, dari karung-karung sendiri itu 7.000.
Kalau sudah kita giling? Kalau sudah kita giling bisa 10.000. Kita jual ke mana? Jual ke petani-petani sekitarnya dan Tukang-tukang kembang itu ya? Dan tukang-tukang bunga-bunga itu. Pak Joko, bagaimanakah kandang kambing yang ideal itu? Bisa dijelaskan Pak Joko? Kandang kambing yang ideal adalah dibuat di tempat yang lebih tinggi dari tempat sekitarnya. Aliran udara harus baik agar kambing mendapatkan udara segar. Yang ketiga, usahakan agar kandang dapat melindungi kambing dari hembusan angin kencang. 4. Usahakan sinar matahari pagi bisa bebas masuk kandang. Tetapi pada siang hari cahaya matahari tidak sampai masuk ke dalam kandang. 4. Kandang harus dibangun agak jauh dari lokasi pemukiman agar tidak mengganggu masyarakat. Kenapa? Mengganggu lah kalau dekat? Ya mengganggu seperti baunya, suaranya berisik, baunya terutama itu bisa dikomplain dari masyarakat. Berikutnya? Yang 6, usahakan lokasi kandang jauh dari tempat keramaian seperti jalan raya, pasar, dan pabrik agar kambing tidak mudah stres. Kalau stres? Kalau stres ya mengganggu kesehatan. Bisa jatuh sakit ya? Ya bisa jatuh sakit. 7. Arah bangunan kandang sebaiknya menghadap ke timur. Persyaratannya apa saja Pak? Jika kita ingin membuat kandang yang baik dan ideal. Kita harus memperhatikan faktor biologisnya, faktor teknis, dan faktor ekonomis. Faktor biologis itu faktor apa ya Pak Joko? Faktor biologis adalah respon kambing terhadap kondisi iklim. Kandang harus dirancang sedemikian rupa agar udara di dalam tetap segar, agar udara tidak panas dan gerah. Contohnya, atap harus terbuat dari bahan yang dapat menyerap udara panas. Misalnya menggunakan asbes, daun ilalang, atau daun rumbia. Jika lokasi kandang di tempat yang dingin, maka atap boleh dipilih dari bahan seng. Unsur tersebut harus dipenuhi agar ternak bisa terproduksi dengan secara maksimal dan beranak pinak dengan banyak. Kedua, yang jadi pertimbangan membuat kandang adalah faktor teknis. Contohnya bangunan kandang harus kuat, harus direncanakan dengan baik sesuai SOP, yaitu konstruksi harus kuat, terutama pada tiangnya meskipun menggunakan bahan-bahan bangunan yang sederhana. Dinding terbuat dari bambu atau kayu palet dirangka sedemikian rupa. Ventilasi juga harus diperhatikan agar sirkulasi udara lancar tanpa mengganggu kenyamanannya dan kesehatan ternak. Yang ketiga adalah memperhatikan faktor ekonomis. Maksudnya apa? Semua yang kita lakukan dalam membuat kandang harus mempertimbangkan secara ekonomis. Bukankah tujuan kita beternak adalah ingin mendapat keuntungan? Kandang merupakan investasi tetap dan jangka panjang. Hendaknya dibuat kokoh dan kuat, tapi dari bahan yang murah. Misalnya kayu bekas bangunan yang kondisinya masih bagus. Model kandang seperti apakah Pak Joko yang dianggap ya sebagai kandang yang ideal itu? Kandang kambing yang ideal adalah model panggung. Kelebihan kandang model panggung adalah kotoran bisa mudah dibersihkan. Kambing sehat dan bersih karena jauh dari tanah, aman dari binatang buas. Memudahkan pekerjaan peternak dalam memberikan pakan. Bentuk kandang panggung ini memiliki kolong sehingga keberadaan kambing terpisah dengan tanah. Kambing berada di lantai kandang yang terbuat dari kayu kaso yang dipasang bercelah. Lebar celah lantai kandang maksimal 1,5 cm saja.
Tujuannya agar kotoran kambing bisa jatuh ke bawah kandang. Jangan membuat spasi atau celah lantai yang terlalu lebar agar kaki anak kambing tidak terposok dan terjepit. Tinggi kolong yaitu batas tanah hingga lantai kandang dibuat kira-kira 70 sampai 100 cm. Sebenarnya semakin tinggi juga semakin bagus agar memudahkan kita membersihkan lantai tanah dari kotoran. Ruang utama dihitung mulai dari kandang hingga atap. Sebaiknya dibuat setinggi 200 cm aja. Dinding pembatas kandang dibuat setinggi 80 cm. Menggunakan kayu kaso yang dipasang bercelah atau dipasang tidak rapat. Tujuannya agar ruang kandang mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Gitu. Dinding depan untuk lubang kepala kambing ketika makan sebaiknya dibuat dengan lebar antara 20 sampai 25. Cukup ya, gitu ya. Oh, Ya. itu sudah. Kalau terlalu lebar nanti lepas. Nanti terlalu lebar bisa loncat nanti. Kandang itu karena ada dilengkapi wadah-wadah pakan. Gimana wadah pakannya itu? Wadah pakan atau biasa juga disebut palung dipasang di depan kandang agar memungkinkan kambing-kambing kita mudah meraih makanan. Wadah pakan dibuat dengan ukuran lebar bagian atas antara 40 sampai 50 cm. Lebar bagian bawah yaitu alas tempat pakan antara 25 sampai 40 cm. Kedalamannya wadah pakan antara 30 sampai 40 cm saja. Ruang kandang hendaknya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jika kita gunakan koloni, maka ruang kandang bisa berukuran 800 kali 800 cm. Koloni artinya berkelompok. Ruang koloni berarti kita masukkan berapa ekor betina dan satu pejantan. Ruangan ini biasanya disebut kandang koloni atau kandang perkawinan. Jika betina sudah bunting, kemudian dipindahkan dengan kandang individual. Bilik individual adalah satu bilik untuk seekor kambing saja. Adapun ukuran bilik individual boleh dibuat dengan ukuran 150 kali 100 cm. Misalnya jika kandang panjang 100 meter, berarti bisa dibuat 10 bilik. Jangan lupa, lengkapi pula kandang kita dengan pintu untuk keperluan jalan masuk dan keluar kambing. Agar kandang yang kita bangun ini tidak terlalu menelan biaya, maka bisa kita manfaatkan bahan kayu dari sisa bangunan. Atau kita beli palet bekas dari gudang atau pabrik. Bahan-bahan itu pastilah murah itu. Demikian pembicaraan tentang membuat kandang kambing bagi pemula yang biayanya murah. Jika ada kekurangan, bolehlah para pemirsa menambahinya. Mari kita sharing pengetahuan dan pengalaman beternak buat kawan-kawan yang masih pemula. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.